Baik, bersama saya masih adalah Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Ibu Dwi, tadi Anda menjelaskan ada fenomena gelombang tinggi, ada fenomena bulan purnama, kemudian juga ada aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Tetapi kan sampai sekarang sebetulnya penyebab pasti dari tsunami yang terjadi di Selat Sunda ini masih belum bisa disimpulkan, Bu ya? Baik Badan Geologi dan kami masih membutuhkan waktu untuk survei lapangan yang harusnya hari ini, tetapi tadi cuaca tidak memungkinkan sehingga kami tunda besok pagi. Tapi ada pernyataan yang menarik dari PVMBG tadi yang mengatakan energi atau erupsi yang ditimbulkan oleh Gunung Anak Krakatau ini sebetulnya energinya kecil, tidak cukup besar sampai bisa menyebabkan longsor misalnya di bawah laut. Tapi mengapa akhirnya terjadi tsunami? Apakah ada kombinasi dari gelombang tinggi dan fenomena-fenomena lainnya sehingga akhirnya bisa menjadi tsunami? Nah, itu kami harus hati-hati dalam menyimpulkan hal itu. Yang jelas tsunami itu bukan dampak langsung dari erupsi, karena kan erupsi itu kekuatannya relatif rendah, strombolian ya, dan yang memungkinkan terjadi tsunami itu apabila ada dinding atau lereng dari komplek Anak Krakatau tadi. Jadi kan ada beberapa pulau itu. Nah, itu barangkali ada beberapa yang runtuh. Dan ternyata dari hasil riset yang pernah dilakukan, ini kebetulan kami kan terus analisis dan diskusi dengan para pakar tsunami terutama. Tapi apakah ini menjadi fenomena yang baru, Bu, sehingga masih butuh dikumpulkan informasi saat ini? Apakah ini belum pernah terjadi sebelumnya sehingga kita juga agak kaget ketika menerima yang seperti ini? Sebetulnya ini fenomena yang tidak lazim. Tidak lazim. Umumnya ya kalau tsunami itu 90% lebih itu dipicu oleh gempa tektonik. Dan itulah sebabnya kenapa BMKG diberi tugas memantau gempa tektonik dan dampaknya tsunami. Sehingga ini fenomena yang tidak lazim. Namun dari hasil riset sebelumnya oleh salah satu pakar tsunami, Bapak Dr. Gegar, volume runtuhnya massa batuan untuk menimbulkan longsor bawah laut itu tidak perlu besar sebesar tahun 1883 yang lalu yang pernah terjadi. Ketika tsunami itu 36.000 jiwa. Itu hanya 0,28 km persegi saja sudah cukup untuk menimbulkan gelombang tsunami. Jadi apabila yang longsor itu hanya 0,28 km persegi. Nah, tapi untuk menghindari spekulasi, kami harus ke lapangan. Ini harus diukur berapa sebetulnya yang longsor itu seberapa besar volumenya? Minimal harus dilihat benarkah ada dinding yang longsor. Oke, tapi intinya Bu yang perlu diketahui masyarakat penyebab tsunami itu kan bisa 3 Bu ya. Tadi yang pertama gempa tektonik, kemudian juga ada longsoran di bawah laut dan juga erupsi. Erupsi yang langsung. Erupsi yang langsung gunung kalau api. Ini yang kemungkinan erupsi langsung itu udah runtuh. Oke. Tadi kemungkinan gempa tektonik juga udah runtuh. Datanya sudah tidak menunjang untuk kedua hal tadi. Masih ada satu kemungkinan yang harus kita buktikan. Oke. Mungkin Bu yang masih memenuhi rasa penasaran masyarakat itu kan sebetulnya seolah-olah ini ada perubahan data. Ada data yang diralat. Awalnya disebut ini bukan tsunami tapi gelombang pasang, tetapi tidak berapa lama kemudian disebut terbenar telah terjadi tsunami. Jadi apakah ini persoalan koordinasi yang lemah atau seperti apa Bu? Tidak sama sekali. Ini kita perlu melakukan perubahan mindset. Masyarakat selalu memimpikan segera tahu, tapi alam itu tidak bisa. Dalam menghadapi alam, yang penting adalah kecepatan keputusan. Berdasarkan data menit-menit awal atau jam-jam awal. Sehingga data yang kami sampaikan itu tidak salah dan tidak diralat. Karena data saat itu memang gelombang tinggi. Tidak terdeteksi tsunami. Data tsunami baru difikskan dengan Badan Geologi menjelang pukul 10. Sehingga itu bukan ralat, itu adalah melengkapi informasi agar kita lebih yakin. Baik, dan Ibu, kami juga memiliki grafis yang dimiliki oleh BMKG. Mungkin Ibu Dwi Korita bisa menjelaskan berdasarkan grafis ini? Grafis itulah yang memberikan keyakinan kami bahwa pada pukul 21.27 itu adalah tsunami. Karena grafik ini adalah fluktuasi muka air laut di pantai dan terlihat sekali dari rata, kemudian tiba-tiba terjadi lonjakan yang tinggi.
kemudian lonjakan-lonjakan dan akhirnya mereda. Waktunya relatif cepat, sekitar 3,5 sampai 5 menit. Dan ini mirip sekali di Palu. Dan itulah yang menguatkan bahwa itu tsunami. Persoalan sebabnya apa? Itu tidak perlu, itu bukan riset, bukan ceramah ilmiah, tapi menyelamatkan nyawa orang, begitu tahu harus segera diumumkan. Persoalan tadi diumumkan gelombang tinggi, ya itu benar, karena datanya saat itu baru gelombang tinggi saja. Sehingga sekali lagi masyarakat mungkin nanti berangsur-angsur akan paham bahwa yang penting data apapun sesegera mungkin segera dilepas, disampaikan. Persoalan nanti melengkapi berikutnya itu masih perlu waktu yang panjang. Kalau nunggu sampai itu terjadi nanti 2-3 hari sudah terlambat. Oke, ini yang di Lampung Bu, mungkin Ibu juga bisa menjelaskan apa terjadi di Lampung? Iya, namun di situ fluktuasinya tidak setinggi yang pertama tadi di Serang dan Banten. Itu datanya air laut, permukaan air laut di pantai awalnya itu relatif rata, ya ada fluktuasi kecil-kecil, nggak terlihat, tapi tiba-tiba melonjak. Nah, meskipun itu hanya sekitar 0,36 meter, jadi jauh lebih rendah, tapi pattern atau polanya itu benar-benar shaking, fluktuatif seperti ini. Yang bawah juga sama, dan itu sangat tipikal itu tsunami. Jadi kami harus meyakinkan ini tsunami, masyarakat harus waspada, harus segera, jangan mempersoalkan dulu itu karena apa. Baik, kalau begitu bukan pertanyaannya selanjutnya sistem peringatan dini tsunami. Sebetulnya seperti apa sih sistem peringatan dini tsunami itu, telah dijalankan atau belum? Dan kita kan hari ini juga mendengar ada masyarakat mendengar bunyi sirine tapi ternyata katanya itu bukan dari BMKG, bukan dari BNPB, tetapi kenapa terdengar bunyi seperti itu? Ini kan menyebabkan kebingungan. Jadi masyarakat harus percaya kepada siapa? Sudah ada bunyinya tapi ternyata bukan. Saya mohon ya, ini juga pengaruh berita yang simpang siur. Ternyata informasi itu kami kan kebetulan BMKG ada di lapangan dan bekerja sama dengan BPBD. Di lapangan sudah cek, memang tidak ada bunyi sirine karena sirine tsunami, tetapi memang ada beberapa bunyi sirine itu macam-macam. Ada sirine yang di situ ada pabrik, ada sirine ambulan, ada sirine macam-macam. Jadi chaos. Justru itulah BMKG dan BPBD di situ hadir untuk menjelaskan ke masyarakat. Jadi kami mohon sumber informasi itu BMKG dan BPBD. Justru yang lebih utama BPBD, kemudian BMKG mendukung itu. Dan kami sudah cek sekali, jadi begitu ada isu ataupun hoax, itu kami selalu segera cek ke data. Kalau sirine itu berbunyi, di sistem kami itu akan terlihat dari komputer. Ataupun berbunyi tidak sengaja, katakan karena konslet dan sebagainya, itu akan ketahuan. Dan itu dicek di sistem ataupun di lapangan, memang tidak berbunyi. Jadi tidak ada ralat. Karena yang berarti sirine yang berbunyi itu pokoknya bukan punya dari BMKG dan BNPB. Iya, itu sudah kami cek itu. Jadi kami mohon kalau kondisinya itu bingung, itu segera menjauh dari pantai, jangan panik, menjauh dari pantai, dan percayailah BPBD didukung oleh BMKG dan biasanya ada aparat setempat, TNI, Polri. Percayalah ke aparat, jangan berita simpang siur. Baik, Bu Dwi Korita, sebetulnya masih ada satu lagi yang ingin saya tanyakan soal alat deteksi tsunami buoy yang selama ini katanya kita tidak punya. Tapi kita jeda sejenak Bu ya, nanti kami akan kembali lagi pemirsa seusai jeda berikut ini.